Apakah memang ceritanya yang sudah tamat butuh dilanjutkan? Atau cuman kita aja para fans yang fanatik, yang nggak rela untuk move on, yang nggak bisa terima kalau serinya udah tamat, pingin supaya semua cerita-ceritanya itu kita nikmati kembali? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya tanggal speak. Jadi kali ini aku pengen bahas soal prinsipku, caraku untuk memandang suatu hal dalam beragam hal di dunia ini, termasuk suatu karya. Dimana aku percaya segala sesuatu yang sudah ditutup itu jangan dibuka lagi. Segala sesuatu yang sudah berakhir jangan dilanjutin lagi. Dan kelihatannya itu menarik kalau kita kaitkan dengan seri-seri yang di milking. Aku berapa kali dapat request untuk ngebahas ini. Sudah dari lama juga pengen aku keluarkan dari mulutku sebenarnya gitu ya. Udah lama dalam kepala, dalam hatiku. Aku bukan semerta-merta langsung nentang atau menolak anime yang di milking. Ketika anime di milking, kalau perencanaannya bener, kalau eksekusinya pun digarap dengan rapi, dengan matang, hasil milkingannya akan terasa bagus. Hasilnya bisa diterima dengan positif. Tapi ketika enggak, ketika yang penting bikin sequel dari sesuatu yang harusnya sudah selesai, ketika dilanjutkan ceritanya dari sesuatu yang sudah tamat, nggak ada perencanaan yang bener, yang ada justru bencana. Buat kamu yang suka dengan Dragon Ball GT, buat kamu yang ngefans sama Boruto, aku sarankan kalau telinganya gampang panas, tutup video ini. Karena dua seri itu, dua anime itu akan aku jadikan contoh. Ketika seri di milking dan nggak diiringi, nggak dibarengi dengan perencanaan yang bener. Mari langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe. Kalau mungkin bahasan kali ini, jangan lupa follow Instagram Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita selalu lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup ramai sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Dragon Ball GT, Boruto, Naruto Next Generation. Apakah aku benci? Enggak. Apakah aku nggak suka? Juga enggak. Apakah aku bilang jelek? Juga enggak. Mungkin satu kata yang bisa menggambarkan apa yang aku rasakan dalam hatiku gitu ya ketika nonton dua anime ini adalah mengecewakan. Ada beragam alasannya kenapa aku nggak begitu nyaman, aku kecewa dengan dua anime ini. Tapi satu persamaan yang bisa kita temukan adalah dua-duanya adalah seri anime sequel dari sebuah seri yang harusnya sudah tamat, yang mana projectnya ini itu jangka panjang dan tidak diikuti dengan perencanaan yang matang. Gimana ngedeliver ceritanya, gimana mengaitkan cerita antar arc, bagaimana kasih porsi buat para karakternya, segala macam semuanya. Semua keresahan, kekhawatiran kita tuh berangkatnya dari sana. Ketika nggak ada perencanaan yang baik dulu, ini cerita sequel ini kita mau bawa kemana? Dan yang ada, aku rasa justru akan menghancurkan seri prequelnya. Justru menghancurkan legacy, warisan, reputasi, prestasi, nama baik dari seri utamanya. Ini yang paling aku sesalkan gitu sebenarnya. Yang suka Boruto banyak aku tahu, yang fans banyak banget. Yang menikmati Dragon Ball GT juga banyak aku tahu. Tapi nggak bisa dipungkiri mayoritas para otaku, orang-orang yang dulu ngefans dengan seri utamanya, ketika dapat sequelnya, banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang protes, banyak yang nggak suka. Kenapa? Karena seri-seri ini tadi itu mengada-adakan sesuatu yang sudah selesai. Semua udah damai, tenang, dicari-cari cara, dicari-cari celah supaya ada kelanjutannya, diada-adakanlah sequelnya ini supaya jadi project anime baru. Maksudku Dragon Ball GT ya, kita bahas Dragon Ball GT dulu. Buat apa? Goku tuh udah dari kecil sampai gede gitu. Kita udah lihat perjalanannya dia. Kita lihat bagaimana dia jadi kuat, dia bisa super saya segala macam, dia ngalahin semua musuh-musuh, semua rintangan dihadapinya dia lawan satu persatu, akhirnya jadi orang yang sangat amat kuat. Tapi begitu masuk Dragon Ball GT, di reset Goku ini, sosok Goku yang udah tangguh ini dibalik jadi kecil lagi. Buat apa? Aku paham, pasti dasar niatnya adalah pingin mencoba kembali ke roots-nya, mencoba kembali ke akarnya. Tentang bagaimana Dragon Ball part pertama soal Goku kecil berkeliling dunia melawan orang-orang jahat. Tapi itu udah nggak berlaku lagi dong. Goku udah sangar, nggak bisa balik lagi jadi bocah kecil itu. Dan yang namanya sequel, nge-milking, sebenarnya yang mau coba dijual adalah karakter-karakter atau unsur cerita dari yang cerita utamanya ini kan. Orang-orang suka dengan yang cerita utamanya, orang-orang suka dengan Dragon Ball, orang-orang suka dengan Dragon Ball Z. Maka Dragon Ball GT mereka nggak mau coba jauh-jauh dan coba menyadur, mengulang keberhasilan di Dragon Ball dan Dragon Ball Z. Makanya musuhnya dimunculin kembali Frieza sama Cell. Karakter-karakter lama dikeluarin kembali. Kemudian ada Super 17.
yang merupakan gabungan dari Android 17 sama Hellfighter 17 Diffusion jadi satu. Belum lagi Omega Shenlong Dragon Ball yang memang tujuannya adalah untuk mengabulkan permintaan. Dikumpulkan jumlahnya ada 7, minta apapun bakal dikabulkan oleh si naga Shenlong. Tiba-tiba dicari-cari, diada-adain karena Dragon Ball ini terlalu sering mengabulkan permintaan, akhirnya jadi korup, akhirnya jadi rusak, akhirnya tercemar. Dan si Shenlong berubah jadi naga jahat. Ngapain? Sesuatu yang sudah selesai baik-baik, semua unsur cerita yang udah bagus diotak-atik sedemikian rupa dan akhirnya menghancurkan esensi dari cerita utamanya. Boruto, contoh paling gampang, sampai sekarang pasti banyak orang yang masih bilang, masa iya karakter utama di seri utamanya itu sekarang di nerf. Naruto dan Sasuke, masa iya sekarang mereka jadi cupu banget? Terserah kalian mau mengiyakan itu atau enggak, setuju atau enggak, tapi faktanya banyak orang yang bilang seperti itu. Pohon Shinju udah selesai, di Naruto Shippuden udah kelar, dicari-cari dimunculin lagi pohon Shinju. Karakter-karakter dari seri utama Naruto yang semuanya sangar, semuanya tuh ninja, keren-keren, mematikan. Mereka semua di akhir cerita adalah veteran perang. Mereka tuh pahlawan perang loh. Ketika masuk Boruto semua di display seakan-akan kayak orang tolol semuanya. Belum lagi dengan satu arc original animenya yang menurutku ini sebuah langkah desperate, langkah putus asa demi bisa mendapatkan kejayaan Naruto kecil, yaitu arc ketika kembali ke masa lalu. Aku paham, ini untuk merayakan ulang tahun ke-20 serinya, tapi masa iya idenya harus seperti ini, harus kembali ke masa lalu? Silakan kalian jawab dalam hati kalian. Kalian yang tahu jawabannya. Apakah ini tuh kebutuhan atau keinginan? Apakah memang ceritanya yang sudah tamat butuh dilanjutkan? Atau cuman kita aja para fans yang fanatik, yang nggak rela untuk move on, yang nggak bisa terima kalau serinya udah tamat, pingin supaya semua cerita-ceritanya itu kita nikmati kembali? Atau mungkin bukan kita, mungkin pihak studionya, pihak produsernya gitu ya, korporat-korporat yang pingin meraup cuan, yang merasa sumber duitnya tuh masih banyak, bisa kita gali lagi, bisa kita lanjutkan lagi, maka ya udah kita bikin sequelnya. Silakan kalian jawab sendiri. Ketika Naruto tamat, butuhkah dilanjutkan ke Boruto? Ketika Dragon Ball Z sudah tamat, butuhkah dilanjutkan ke Dragon Ball GT dan Dragon Ball Super mungkin? Atau kita aja yang pingin? Itu tadi masing-masing cuma 3 hal yang aku resahkan dari 2 seri itu tadi, dari Dragon Ball GT dan Boruto. Selebihnya masih banyak banget. Hal-hal yang menurutku tuh kayak dipaksain aja, diada-adain aja, dimunculin entah dari mana. Sebenarnya di seri utamanya udah nggak ada, udah selesai, udah nggak ada masalah, tapi dicari-cari lagi. Dan ujungnya yang ada menghancurkan, merusak semua yang sudah dibangun sedemikian rupa, dibangun bertahun-tahun lamanya di Dragon Ball, Dragon Ball Z, Naruto, Naruto Shippuden. Terus berarti kalau seri udah tamat terus ada sequelnya, apakah aku langsung menolak? Enggak juga. Dan gak cuma sequel sih ya. Misalnya ada side story atau spin-off atau segala macam gitu. Apakah aku langsung menolak? Enggak juga. Poinnya adalah sebenarnya perencanaannya tadi. Ketika ada perencanaan matang, oke nih misal mau milking, nggak masalah. Mau bikin sequel, silahkan, nggak apa-apa. Tapi perencanaannya yang bener dulu. Dan menurutku ada 3 kategori sequel atau prequel lah ya. Seri yang masih berkaitan dengan seri utama yang sudah tamat, itu masih bisa aku terima. Dan sadar nggak sadar, kamu terima dan orang-orang terima secara positif. Kategori pertama adalah seri sequel, spin-off, side story, segala macam apapun itu, yang sifatnya itu mengisi gap. Gap di sini tuh bukan plot hole ya. Plot hole itu kan sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang nggak begitu dijelaskan. Gap ini caraku untuk bilang sebuah elemen cerita yang sebenarnya sudah ada, dimunculin di cerita utamanya, tapi nggak pernah disentuh lagi, nggak pernah dieksplor lebih lanjut. Misal, kalau kalian yang suka sama Bleach, kalian tahu ada novel Can Fear Your Own World. Novel ini bisa dibilang sequelnya Bleach, mengambil latar beberapa bulan setelah pertempuran puncaknya di Bleach. Aku nggak akan jelaskan detailnya, cuman aku pengen garis bawahi dulu. Sebenarnya dasar dari Can Fear Your Own World itu dibikin adalah coba menjelaskan hal-hal yang belum dieksplor di seri utama Bleach. Misal, 4 keluarga bangsawan. Di Can Fear Your Own World kita melihat lebih jauh soal para bangsawan ini. 4 keluarga, 4 klan yang paling dihormati dari para bangsawan di Seireitei. Itu nggak diada-adain. Coba ke animenya, nonton ulang episode 40. Di situ disebutin Byakuya adalah salah satu pemimpin dari 4 keluarga bangsawan tertinggi. Memang ada kasta ini, 4 bangsawan tertinggi ini memang ada. Bukan sesuatu yang dibuat-buat setelah Bleach selesai, enggak.
Kita juga tahu Shinigami itu punya yang namanya Shikai, punya yang namanya Bankai. Dan seorang Shinigami kalau mau jadi kapten, salah satu caranya adalah wajib punya Bankai. Wajib menguasai Bankai. Nah, sampai di akhir cerita Bleach, ada kapten yang belum kelihatan nih Bankainya seperti apa. Kita juga pernah lihat ada Shinigami, meskipun bukan kapten, tapi ternyata bisa Bankai. Misalnya si Ikaku, yang mana mengindikasikan mungkin Shinigami lain yang cuma wakil kapten punya Bankai juga. Itu yang coba diangkat, mencoba untuk mengisi gap yang kosong yang nggak dijelaskan. Aku kasih contoh lain. Buat yang ngikutin Fairy Tail, kalian tahu ada yang namanya Fairy Tail 100 Years Quest. Sejujurnya aku kira ini bakal cuma jadi chapter pendek gitu, cuman kayak berapa belas doang. Oh, tapi ternyata panjang sekali gitu ya, puluhan. Tapi anyway, aku nggak begitu masalah dengan 100 Years Quest. Kenapa? Karena misi 100 tahun ini itu sudah pernah di-mention di animenya, di manganya, di seri utamanya. Silakan kalian cek waktu Gildarts pertama kali muncul di animenya episode 76. Disebutkan Gildarts baru aja kembali dari misi 100 tahun. Tapi dia gagal karena diserang sama Agnologia. Ada. Misi ini memang ada. Nggak dijelasin aja, nggak dieksplor aja sampai Fairy Tail tamat. Maka akhirnya dibikinlah extensionnya gitu lah ya, kayak DLC-nya. Melanjutkan sesuatu yang belum dijelaskan, sesuatu yang belum dijamah. Mungkin bener, Can Fear Your Own World atau 100 Years Quest, mungkin semua detail-detailnya pun baru dipikirkan ketika seri utamanya tamat. Karakternya siapa aja, antagonisnya seperti apa, kekuatannya kayak gimana, betul iya. Cuman setidaknya, elemen-elemen yang dipakai di sequelnya ini, itu bukan mengadang-adakan sesuatu yang nggak ada di seri utama. Kategori yang kedua adalah bikin prequel. Udah bikin prequel aja, itu lebih gampang menurutku. Dan itulah yang terjadi dengan Fire Force dan Soul Eater. Percayalah ketika kemarin Fire Force itu tamat dan diumumkan gitu bahwa Enen no Shobotai itu fix adalah prequel dari Soul Eater. Kita lihat di manga terakhirnya gitu, panel terakhirnya seperti apa buat yang udah baca manga. Ada satu kelegaan di hatiku. Ada satu rasa seneng gitu rasanya karena syukurlah ini prequel, bukan sequel. Ketika banyak mangaka lain itu berlomba-lomba bikin sequel, justru Okubo Sensei bikin prequel dan itu menurutku segar sekali. Karena ketika prequel mau segila seaneh apapun ceritanya, itu nggak akan merusak seri utama atau sequelnya. Karena terjadinya kan sebelumnya. Itu yang kedua, bikin prequel aja. Atau yang ketiga adalah ya udah kalau misal nih mau antar generasi, mau generasi selanjutnya, udah fokus aja ke generasi selanjutnya. Dan itulah yang diterapkan sama Jojo. Joseph adalah karakter utama di part kedua. Di part ketiga dia muncul kembali jadi karakter utama juga tapi udah kayak kakek. Dan apakah semua cerita di part ketiga bergantung sama si Joseph? Pun halnya dengan Jotaro, karakter utama di part ketiga. Di part keempat dia muncul sangat sering, di part kelima muncul dikit-dikit, di part keenam juga muncul sedikit di awal-awal. Apakah cerita 4, 5, 6 fokus milking ke Jotaro? Apakah part 4, 5, 6 gak ada karakter utama lain yang bisa ditonjolkan? Apakah part 4, 5, 6 jualannya cuman kejayaan dari part ketiga? Mencoba untuk mereplika, menduplikasi dari part ketiga? Akhir kata aku cuma mau bilang, segala sesuatu yang sudah sampai garis finish itu biarin selesai. Aku percaya seperti itu. Maksudnya ketika ada, misalnya ada pelari, disuruh maraton 25 kilo. Ketika dia sudah sampai garis finish di kilometer ke-25, biarkan dia istirahat. Udah capek, tenaganya dia, latihannya dia, itu dia siapkan untuk trek 25 kilo. Ketika udah sampai finish, ya udah, jangan disuruh lari lagi. Semua yang sudah selesai, sudah ditutup. Jangan dibuka lagi. Dan ini harus aku singgung ya. Karena kalian tahu aku suka Gintama. Aku berapa kali melihat ada DM atau komentar yang bilang, aku berharap semua ini cuman prank, Gintama itu nggak tamat nanti bakal comeback lagi. Aku berharap nanti Gintama kan ada sequelnya. Aku berharap Gintama nanti akan dilanjutkan kembali segala macam. Percayalah, aku adalah orang pertama yang akan menolak itu. Aku nggak sudi. Seri kesayanganku yang sudah berakhir dengan baik, berakhir dengan indah banget, kemudian nanti harus dikembalikan, diacak-acak lagi. Di saat banyak seri-seri lain tuh ketika tamat, ketika berakhir, diprotes, orang-orang gak suka, dibilang tergesa-gesa. Banyak loh seri yang seperti itu. Tapi Gintama enggak, dan mungkin seri kesayangan kamu juga enggak. Kimetsu no Yaiba, Full Metal Alchemist, sebutkan seri-seri apapun itu. Kalau udah tamat, ya udah, berdoalah supaya jangan dilanjutkan kembali. Sekali lagi, bukan berarti aku menolak gitu ya, tapi ya sudah lah, kejayaannya sudah selesai. Ceritanya sudah berakhir, gak ada yang mau diperpanjang lagi. Gak ada yang harus diceritakan lagi, gak perlu ada masalah lagi. Semua yang sudah sampai di garis finish, biarkan istirahat. Semua yang sudah ditutup, jangan dibuka lagi. Kalau gak ada perencanaan yang matang.
Itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat video dan pembahasan kali ini. Seluruh komentar di share kalian. Dan terakhir, join full Instagram Sonospeak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten ini dan manga dari channel Sonospeak. Karena ini dan manga yang aku suka dan kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Ita saya minasan.